Persoalan resesi ini kan adalah persoalan dunia memang. Tanpa resesi ya dunia mah nggak ada. Ya. Karena kenapa? Karena begitu banyaknya kondisi-kondisi yang tidak bisa dielakkan oleh suatu negara atas kepentingan negara-negara yang lain. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana kesiapan suatu negara untuk menghadapi resesi tersebut. Suatu negara dianggap mampu bertahan dalam hal menghadapi resesi ketika dia mampu mengeksplorasi apa yang menjadi daya unggul daripada negara tersebut. Ya. Di Indonesia tadi sudah dipaparkan oleh Kang Denny, Pak Pres, bahwa kita apa sih istilahnya itu gemah ripah loh jinawi ya. Ya, saking banyaknya, dan itu bukan suatu utopis ya. Meskipun negara ini selalu saja menambah umurnya ya. Tetapi bukan berarti kalaupun ada kekurangan iya, tetapi dalam hal memanfaatkan secara maksimal potensi-potensi yang ada itu belumlah bisa dinikmati atau dilihat secara objektif oleh masyarakat atau rakyat bahwa memang itu dilakukan secara optimal ya. Nah, kaitannya dengan persoalan ketahanan kita, tadi juga sudah disinggung masalah ketahanan pangan yang ternyata hanya sebuah dan bersifat nomenklatur saja, tetapi dalam tataran praktisnya atau dalam tataran pada saat di lapangannya ternyata jauh panggang daripada api ya. Ini mencerminkan ada satu kondisi ketidakmampuan pemerintah, dan semoga saja bukan suatu pembodohan atau bahkan kesengajaan yang untuk mengenyampingkan realita yang ada ya. Dengan menciptakan nomenklatur tentang kebijakan-kebijakan yang hanya bisa unjuk gigi di atas kertas ya. Rakyat Indonesia tidak pernah takut dengan resesi karena begitu saking percaya dirinya bangsa Indonesia dengan segala histori yang ada dan segala sumber daya lingkungan yang kita diuntungkan secara demografi dan geografisnya. Namun pemerintah tidak mencoba membuat alur untuk memberikan kebebasan pada ekonomi kerakyatan ini, pada rakyat-rakyat menengah ke bawah dan ke bawahnya lagi ya. Untuk bisa melakukan inovasi-inovasi tetapi yang memang diberikan peluang itu oleh negara. Bahasa kasarnya adalah rakyat harus berdiri di kaki sendiri meskipun dia masih bayi. Iya. Nah, ini negara konsep berdikari ya. Konsep berdikari, berdiri di kaki sendiri. Iya, di atas kaki sendiri. Dalam konteks tapi tentu konotasinya menjadi negatif. Iya. Karena kenapa? Negara sebagai ibu, ya. Ibu pertiwi, ya, tidak mampu menjadi ibu yang baik. Iya. Yang cuma bisa membrojolkan saja sebuah anak, tetapi tidak mampu menasehati, tapi tidak bisa mengimplementasi. Tidak diberikan ASI di situ, tidak diberikan wejangan-wejangan yang baik, ya, yang juga ditunjang dengan oke, nanti kami akan mempersiapkan Anda seperti ini dan seperti ini. Artinya apa? Roadmap atau bisa dikatakan program kerja daripada pemerintah itu hanya menyasar pada hal-hal yang sifatnya insidentil dan pragmatis. Ya. Dia tidak memiliki suatu visi yang memang benar-benar sempat, kalau nggak salah ada pernah cerita tentang apa sih blueprintnya Indonesia itu sendiri dalam hal ini pemerintah. Nah, ketika ada terjadi resesi, tadi sudah juga disinggung oleh Pak Pres dan Kang Denny bahwa ketika terjadi persoalan, maka persoalan itu dikembalikan kepada rakyat untuk untuk menjadi sebuah beban, tidak saja secara moral, tetapi juga secara fisik, tentunya dalam hal ekonomi. Iya. Bahwa kita memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Iya. Perikanannya sekarang, dulu tahun-tahun awal pemerintahan Jokowi di periode pertama begitu menggelegar ya, dengan Susi, dengan Bu Susinya yang menurut kami
dari saya ya. Cukup revolusioner. Tentu sangat apa namanya revolusioner. Ya. Karena bagaimana mengembalikan tentang jati diri negara Indonesia sebagai negara maritim sehingga dia menjadi benar-benar raja di lautnya. Iya, karena lagu dulu kita itu, nenek moyangku seorang pelaut. Iya. Nyamuk. Jadi, sepertinya Pak Dai memang ini dia benar-benar menikmati masa kecilnya. Nah itu dia ya. Iya. Itu kemampuan. Lalu ternyata sekarang kita tidak tahu seperti apa. Semalam kita ketemu dengan salah satu pelaku UMKM yang membina tentang rekan-rekan saudara-saudara nelayan. Ya. Itu setiap dia bercerita, ingin bercerita pun, jangankan pada saat dia bercerita, ingin bercerita pun dia sudah terharu. Ya. Terharu dalam arti sedih. Bagaimana nasib nelayan itu yang seakan-akan Kondisi hari ini ya, nelayan kondisi kondisi hari ini ya, semakin dirusak oleh regulasi oleh pemerintah. Ya. Makanya jangan salahkan rakyat ketika menyasar tentang kebijakan-kebijakan yang tidak pro atau kontra terhadap kondisi rakyat, maka rakyat mengatakan itu kebijakan bangsat. Iya. Pertanyaannya, kebijakan itu tentunya tidak akan muncul dengan sendirinya. Ya. Tentu ada yang perumusnya. Ya. Maka dengan sendirinya, kalau dikatakan kebijakan itu bangsat, maka apakah perumus maupun pelaksana kebijakan tersebut juga dikatakan bangsat? Yes. Ya, silakan kita bercermin pada diri sendiri. Ya, tapi pada rumput yang bergoyang. Pada tanya rumput yang bergoyang. Kebijakan itu jelas bukan tidak populis, tetapi jelas anti. Ya. Anti pada kepentingan rakyat. Ya. Kalau Anda menyatakan, kalau siapapun itu menyatakan bahwa ini adalah salah satu langkah untuk menyelamatkan kondisi perekonomian Indonesia, maka cara pandang itu sangat membodohi. Ya. Karena tidak akan bisa rakyat dibebankan sesuatu hal yang sebelumnya sudah dibebankan kepada orang-orang yang ditunjuk untuk mewakili, baik itu dari sisi legislatif maupun eksekutif, lalu ternyata dibalikkanlah bola tersebut, kondisi tersebut kepada mereka. Ini kan namanya bahasa Jawanya sontoloyo ya. Ini sontoloyo. Satu gambaran yang sangat apa ya namanya ya? Apakah itu ironis atau apa? Maksud saya gini, ketika kebijakan itu pro rakyat, ini pemandangannya. Ketika kebijakan itu pro rakyat, saya bisa secara pribadi dan saya juga bisa meyakinkan kepada seluruh rekan-rekan bahwa korupsi sebagai salah satu penyakit kronis bangsa ini, yang bahkan pikiran pun juga saat ini sudah terkorupsi. Akibat daripada apa yang diperlihatkan, cara pandang, paradigma, apapun namanya, perspektif daripada pemerintah, itu mengakibatkan rakyat berpikir pun secara korupsi. Apa maknanya? Bahwa mereka melakukan suatu sikap dalam hal menerbitkan kebijakan, ketika dia tidak pro kepada rakyat, berarti kan terjadi korupsi kebijakan. Kenapa? Karena tujuan kebijakan itu untuk kembali kepada rakyat, untuk dirasakan kemanfaatannya. Harusnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kan begitu. Sekarang kalau itu dilakukan, kebijakan itu pro rakyat, saya bisa yakinkan bahwa korupsi secara kontekstual itu akan tersisihkan dengan sendirinya. Karena kenapa? Rakyat akan membela kebijakan itu untuk kepentingannya. Mana pernah rakyat tidak membela kepentingannya? Ketika rakyat membela kepentingannya, maka siapapun dia akan lawan. Sekarang masalahnya kebijakan itu memerangi rakyat. Otomatis korupsi akan tumbuh subur. Karena disitulah memang dia akan hidup. Nah, itu dia. Banyak, saya sangat yakin ya, saudara-saudara, bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik yang di tingkat aparat keamanan maupun militer itu banyak kok yang bagus. Tapi mereka tidak diberikan panggung karena mereka memang tidak mencari panggung. Yang harusnya dilakukan oleh seorang pemimpin, menggali. Karena bukannya saya tidak paham secara konteks dan teksnya, tetapi carilah pemimpin yang tidak menginginkan jabatan tersebut. Karena dia paham begitu bagaimana beban amanah itu. Dia tidak punya satu standar baku untuk membenahi. Sedangkan
Anda harus bersyukur karena Anda mampu membenahi karena dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki. Kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki itu tidak digunakan untuk membenahi. Pertanyaannya di situ. Saya sebenarnya tadi kurang setuju tuh kalau ikan busuk dimulai dari kepala, karena saya suka kepala masalahnya, kepala ikan. Ya, karena maksud saya begini. Siap. Karena kalau ikan itu utuh dan fresh, maka kepalanya yang paling asik untuk dimakan. Karena crispy di situ, Pak. Ada kenikmatan tersendiri. Ada kenikmatan tersendiri. Jadi maksud saya kalau dia dalam hal ini Pak Jokowi mampu menggunakan kekuatan dia, ya memang diamanahkan oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan persoalan hanya memilih 60, tidak. Ketika Anda menjadi presiden, maka Anda adalah presiden seluruh rakyat Indonesia. Beban seluruh harapan itu ada di pundak Anda. Lakukan terobosan, revolusi mental lah yang diistilahkan sebelumnya, ternyata itu tidak berjalan. Penolakan buruh terhadap Omnibus Law, penolakan buruh terhadap kebijakan-kebijakan yang sangat tidak produktif, ya, itu sebenarnya adalah cara masyarakat, cara rakyat untuk mengantisipasi resesi. Kita bisa mencontoh banyak negara-negara yang mungkin lebih ambruk ya kondisinya sebelumnya daripada Indonesia, yang saat ini justru malah menjadi salah satu kekuatan ekonomi di dunia ya, khususnya di Asia. Kenapa kita tidak mencontoh itu? Tentunya harus ada revolusi secara total, termasuk frame daripada pemerintah itu sendiri, bagaimana mengoptimalkan eksplorasi daripada kekayaan yang kita miliki, yang kembali lagi seluruhnya hanya ditujukan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Yang kita tidak berbicara rakyat yang pengkhianat, tidak. Kita berbicara rakyat yang benar-benar mencintai Indonesia, yang tumbuh kembang di Indonesia, yang berusaha di Indonesia, yang memang menginginkan negara ini itu menjadi negara yang besar. Lalu lakukanlah berdasarkan daripada harapan tersebut, karena kita mampu kok. Indonesia tidak kekurangan sumber daya manusianya. Karena kita tidak kekurangan sumber daya manusia, sehingga kita mampu untuk mengelola sumber daya alam kita. Rakyat pasti akan mendukung 100% kepada pemerintah. Jikalaupun ternyata misalnya kita harus miskin untuk sementara waktu, rakyat akan pasti mendukung. Kalau sama-sama menderita ya sama-sama dong. Karena tujuannya jelas. Lah ini tidak. Jangan nanti ketika ada persoalan, rakyat yang dijual dalam konteks dibebankan ya untuk keringatnya, untuk menghasilkan kepentingan-kepentingan yang kita tidak tahu punya kepentingan siapa. Ini tolonglah rezim. Tapi kalau memang Anda tidak mampu, ya kami harus berharap kepada rezim berikutnya. Tetapi yang jelas, kalau Anda mau melakukan suatu perubahan kecil dalam frame tadi, ya, dalam hal pengeksplorasian, maka Anda akan meninggalkan nama yang baik. Tapi kalau tidak, ya memang tergantung si niat Anda mau menjadi apa sih. Dalam hal Anda mau menitipkan sejarah tentang diri Anda dalam konteks apa, ya itu. Yang jelas rakyat tidak akan pernah berterima kasih dan akan selalu mengingat luka-luka pada saat Anda diberikan amanah untuk memimpin negeri ini, lalu Anda ternyata menciderai bahkan mengkhianati rakyat Anda sendiri. Kira-kira demikian.